Halo para pejuang, memasuki hari ke-7 belajar SNBT. Gak kerasa kita sudah belajar hampir 7 materi, artinya sudah seminggu kita belajar tentang materi SNBT. Di hari ke-7 ini kita masih membahas, atau hari terakhir kita membahas tentang aritmatika sosial. Di hari ini kita akan berfokus kepada bruto tara neto dan bunga bank. Yuk kita langsung aja belajar. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu bruto, apa itu tara, apa itu neto. Gambar yang Mister kasih sudah sangat jelas menjelaskan bahwa bruto itu disebut dengan berat kotor. Yaitu kalau kita lihat di gambar, berat beras beserta karung-karungnya. Sedangkan neto yang suka kita lihat pada bungkus kemasan makanan itu disebut berat bersih. Yaitu berat berasnya aja. Artinya kalau kalian pergi ke supermarket terus melihat misalnya tulisan net atau neto 50 gram. Artinya 50 gram itu adalah hanya berat makanannya aja. Bungkusnya nggak termasuk. Dan tara disebut sebagai berat bungkus. Sehingga hubungan antara bruto, tara, dan neto apa Mister? Hubungannya ya bruto adalah tara ditambah neto. Gitu kan. Berat kotor adalah berat bersih ditambah bungkusnya. Gitu. Nah, kadangkala juga ditanya mengenai harga bersih atau harga neto. Harga neto bisa diperoleh dari netonya sendiri berapa dikalikan dengan harga persatuannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung berlatih soal saja. Di sini Mister punya 2 buah soal. Kita kerjakan satu-satu. Yang pertama, 1 karung beras dengan bruto 100 kilo memiliki tara 2%. Berapakah neto beras tersebut? Ini sangat mudah ya. Artinya kalau kita punya taranya 2%, maka kita cari dulu berapa taranya. Taranya itu adalah 2% dari si brutonya 100 kilo. Artinya taranya adalah 2/100 dikalikan 100 kilo. Maka taranya seberat 2 kilogram. Kemudian kita mau mencari neto. Bruto itu adalah tara ditambah neto. Otomatis neto itu adalah bruto kurangi tara. Brutonya 100 kg dikurangi tara 2 kg, maka netonya seberat 98 kg. Mudah ya? Nah, sekarang kita lihat soal nomor 2. Ricci membeli beras ketan bertuliskan bruto 50 kg dan tara 2% dengan harga 294.000. Jika Ricci menjual beras ketan dengan harga 6.500 per kilogram, berapakah keuntungan Ricci? Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu netonya berapa banyak. Karena kita tahu bahwa ketika dia menjual beras ketan harganya 6.500 per kilogram, yang dijual itu pasti berasnya, netonya. Gak mungkin 6.500 itu karung-karungnya dihitung. Jadi kita cari dulu netonya. Dari mana kita mendapatkan neto? Ya tadi seperti nomor 1. Dari hitung dulu taranya berapa. Di mana taranya artinya 2%, 2/100 dikali 50 kg. Dengan kata lain taranya seberat coret-coret 2, 2 bagi 2 hasilnya adalah 1 kg. Sehingga kita bisa menyimpulkan netonya berapa? 50 kilo dikurangi 1 kg, sehingga netonya adalah 49 kg. Ricci menjual si berasnya itu 6.500 per kilo. Artinya tadi total berasnya kan 49 kilo. Maka kita cari tahu dulu harga jualnya adalah 49 kilo dikali 6.500. Karena 6.500 itu untuk per kilogram. Sehingga harga jual yang Ricci dapat sebesar 318.500 rupiah. Nah, yang ditanya di soal adalah berapa keuntungan. Di mana untung itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Tadi Ricci menjual 318.500 dikurangi Ricci membeli berasnya seharga 294.000. Maka keuntungan yang diperoleh Ricci sebesar 24.500. Nah, bagaimana? Sudah paham belum tentang bruto tara neto? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, sekarang kalau sudah paham, kita masuk ke materi atau subbab yang kedua di hari ini, yaitu tentang bunga bank.
Jadi ketika kita menabung di bank, kita semua tahu kita akan mendapatkan yang disebut dengan bunga. Nah, bagaimana cara menghitung bunga bank? Rumusnya sebenarnya sangat simpel. Bunga atau bunga bank itu adalah N per 12 dikalikan persen per 100 dikalikan uang mula-mula atau uang yang ditabung di awal. Di mana N itu adalah lama menabung dalam bulan, jadi harus dalam bulan ya. Persentase itu ya persen bunga banknya. Untuk lebih pahamnya, kita langsung latihan soal saja ya. Jadi kita langsung praktek saja. Domi menyimpan uang 15 juta dengan bunga 16% per tahun. Tentukan bunga yang didapat Domi jika menabung selama 3 bulan. Oke, artinya ditanya bunganya ya. Bunga tadi rumusnya apa? Masih ingat guys? Jumlah bulan per 12 dikali persentase per 100 dikali uang awalnya ya. Uang mula-mulanya. Nah, tinggal kita masukin. Dia menabung selama 3 bulan. Artinya 3 per 12 dikali bunganya 16% per tahun. 16 per 100 dikali uang mula-mulanya. Dia menabung sebesar 15 juta. Nah, cara untuk menghitung seperti ini agar mudah adalah kita lakukan coret. 3, 12 sederhanakan jadi 4. Lalu 100 nolnya bisa dicoret dengan 15 juta. Lalu 4 dengan 16 bisa kita coret jadinya sisa 4. Jadinya tinggal 4 dikali 15 sehingga bunganya sebesar Rp600.000. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi tinggal kita lihat apa yang diketahui, apa yang ditanya, masukkan ke dalam rumus, lalu kita akan mendapatkan hasilnya. Kalau sudah paham, yuk kita lihat lagi ke soal berikutnya. Mino menabung uang sebesar 2 juta di sebuah bank. Setelah 7 bulan, jumlah tabungannya menjadi 2.105.000. Berapa persen suku bunga bank tersebut per tahunnya? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, artinya kita kan mau mencari persen bunga. Untuk mencari persen bunga, kita ingat rumusnya, bunga itu adalah jumlah bulan per 12 dikalikan persentase per 100 dikalikan uang mula-mulanya. Artinya di sini kita memerlukan bunganya berapa. Nah, untuk mencari bunga ya mudah saja. Uang yang terakhir didapat 2.105.000 dikurangi uang mula-mulanya 2 juta. Maka bunganya sebesar 105.000. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus bunga yang tadi kita tulis. Ya, di mana bunganya adalah 105.000 sama dengan dia menabung 7 bulan, 7 per 12 dikalikan dia persentasenya ditanya ya, persentase per 100 dikali uang mula-mulanya. Mula-mula dia menabung 2 juta rupiah. Lalu tinggal kita hitung saja, maka menghasilkan persentase bunganya sebesar 9%. Di sini Mister percaya kalian semua sudah bisa menghitung ya, jadi tidak Mister jabarkan perhitungannya. Bagaimana? Sudah paham untuk soal ini? Kalau sudah paham, mari kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Gina menabung di bank ABC sebanyak 5 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun. Setelah 18 bulan, uang Gina menjadi... Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan mencari uang akhir. Uang akhir atau uang yang setelah mendapatkan bunga adalah uang mula-mula kita tambah dengan bunganya. Ya, artinya di sini kita memerlukan atau perlu tahu berapa bunganya. Ya, kita ingat lagi tadi bunga adalah jumlah bulan per 12 dikali persentase per 100 dikalikan uang mula-mulanya. Nah, dari sini kita bisa lihat bunga nih, masukin angkanya. Dia menabung 18 bulan. Artinya 18 per 12 dikali 8% per tahun. 8 per 100 dikali uang mula-mulanya sebesar 5 juta rupiah. Maka Gina mendapatkan bunga sebesar 600.000. Mister harap kalian udah bisa ya menghitungnya ya. Jadi Mister langsung ke hasilnya saja. Nah, artinya uang akhir adalah uang mula-mula yaitu 5 juta ditambah bunganya tadi 600.000. Maka uang akhir yang Gina peroleh adalah 5.600.000.
Sehingga jawabannya adalah yang C. Bagaimana? Mudah bukan? Jika sudah paham, mari kita coba soal final nih. Soal final ini kelihatannya sedikit lebih rumit dari soal sebelumnya. Di sini Mister dapat dari soal SNBT ya. Yuk kita coba. Jangan takut, kita belajar bareng-bareng. Pak Andi membeli HP X dengan harga 10 juta rupiah dengan diskon 20%. HP tersebut dicicil dengan bunga 6% per tahun. Pembayaran awal adalah 10% dari harga resmi, harga sebelum diskon. Jika diangsur selama 20 kali, berapakah angsurannya setiap bulan? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menjabarkan ceritanya satu persatu dulu. Nah, di sini Mister akan mulai menjabarkannya dari pembayaran awal adalah 10% dari harga resmi. Oke, artinya Mister akan mencari dulu harga bayar awalnya, uang DP-nya lah ya, uang mukanya. Adalah 10% dari harga resmi, artinya 10 per 100 dikali harga resminya atau harga awal HP-nya adalah 10 juta. Yaitu harga sebelum didiskon gitu ya. Maka di awal Pak Andi harus membayar dulu sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian di sini Mister melihat bahwa HP-nya mendapatkan diskon 20%. Artinya, sekarang Mister akan membahas tentang diskonnya nih. Diskon HP-nya sebesar 20%. Jika kita analisa, 20% ini pasti dari harga 10 juta dong. Artinya, untuk mencari diskon 20%-nya adalah harga mula-mulanya atau harga HP mula-mulanya yaitu 10 juta dikalikan persentase diskonnya 20 per 100, 20%. Maka dari HP itu Pak Domi mendapat diskon sebesar 2 juta rupiah. Gede juga ya untuk ukuran HP kalau diskonnya sampai 2 juta rupiah ya. Kemudian di sini Mister akan mencari berapakah artinya harga HP yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon. Nah, artinya mudah saja kan? Artinya Pak Domi harus membayar sebesar 10 juta dikurangi diskonnya 2 juta. Sehingga Pak Domi harus membayar HP sebesar 8 juta rupiah. Lalu kita ingat, harga bayar setelah diskon itu kan 8 juta. Tapi ada biaya awalnya. Biaya awal yang sebesar 1 juta tadi. Maka total yang harus dibayar Pak Domi itu tidak 8 juta. Karena tadi di awal udah ada uang muka dulu sebesar 1 juta rupiah. Sehingga yang harus dibayar Pak Domi itu cuma sebesar 7 juta rupiah. Nah, si 7 juta rupiah ini dibayar dengan cara dicicil. Namanya mencicil, pasti ada bunga. Bunganya sebesar 6% per tahun. Maka di sini sekarang kita cari bunganya dulu nih. Tadi masih ingat rumus bunga ya? Rumus bunga adalah persentase, berapa bunganya? Persennya 6% ya. Persentase 6 per 100, 6% dikali total bulan. Dia pengen mengangsur selama 20 kali setiap bulan. Artinya 20 bulan dia angsur per 12, bulan per 12 dikalikan dengan harga mula-mulanya 7 jutanya. Maka bunga yang harus dibayar Pak Domi sebesar 700.000. Di sini Mister tahu kalian udah bisa menghitungnya ya, jadi Mister skip perhitungannya. Maka total yang harus dibayar Pak Domi beserta bunganya itu sebesar 7 juta rupiah ditambah 700.000. Maka Pak Domi harus membayar sebesar 7.700.000. Nah, karena dicicil selama 20 kali atau diangsur selama 20 kali, maka yang ditanyakan berapakah angsuran setiap bulannya. Maka setiap bulan Pak Domi harus membayar sebesar ya 7.700.000 ini kita bagi dengan angsurannya 20 kali. Maka Pak Domi harus membayar sebesar 385.000 per bulannya. Sehingga jawabannya adalah yang B.
Jadi memang soalnya rada kompleks, di mana ada diskon lalu digabung dengan bunga gitu ya. Tapi jika kita kerjakan pelan-pelan, satu persatu, tahap per tahap, maka pada akhirnya jawabannya pasti ketemu juga. Yang penting kita pahami dulu ceritanya seperti apa gitu ya. Nah, sekian tutor hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan malu-malu. Sampai jumpa lagi di tutor berikutnya. Selamat belajar para pejuang. Semangat!